Di awal film kita akan melihat seorang wanita yang tengah mengkonsumsi obat, di mana belum dijelaskan penyakit apa yang sedang ia derita. Sepulang bekerja dari sebuah klinik kecantikan, wanita yang bernama Lizzie ini sudah ditunggu oleh mantan suaminya yang bernama Mike, karena 7 hari ke depan adalah giliran Lizzie mengasuh putra mereka yang bernama Thomas. Dan hal itu telah mereka sepakati bersama saat sidang perceraian. Namun hari itu Mike mengatakan kalau Thomas nanti akan sepenuhnya tinggal bersamanya, sambil menyerahkan satu surat pernyataan hak asuh dari pengadilan. Tentu saja Lizzie sangat menyayangkan hal tersebut, padahal sebelumnya mereka masih bisa membagi waktu bersama Thomas secara adil. Disitulah baru terungkap kalau Lizzie pernah mengalami depresi beberapa tahun yang lalu. Dan menurut Mike, emosi Lizzie yang masih belum stabil dapat mempengaruhi tumbuh kembang Thomas, karena Thomas kerap mengadukan ibunya yang sering marah-marah kepadanya. Lizzie pun terlihat sangat kecewa mendengar alasan tersebut. Di hari berikutnya, Lizzie mengantarkan Thomas ke acara ulang tahun temannya yang bernama Sam. Di sana Lizzie melihat seorang anak perempuan yang sangat mencuri perhatiannya. Ia mengikuti kemana anak itu pergi, namun tiba-tiba seorang anak kecil menabraknya. Di saat yang sama, orang tua anak itu datang dan meminta maaf atas kenakalan putranya. Ia juga memperkenalkan dirinya bernama Claire. Thanks, no worries. Sesampainya di rumah, Lizzie menanyakan gadis kecil tadi pada Thomas, dan Thomas mengatakan kalau anak itu bernama Lola, dan ia adalah adik temannya yang lain yang bernama Jeremy. Dan rupanya pertemuan singkat tersebut membuat Lizzie tak bisa berhenti memikirkan gadis kecil itu. Anak itu terus membayang-bayangi pikiran Lizzie. Ready or not? Keesokan harinya, Lizzie mulai mengintai anak tersebut di sekolah, hingga ia pun tahu kalau rupanya Lola adalah anak dari wanita yang bernama Claire. Ia akhirnya mengikuti kemana Claire pergi dan membuatnya tahu di mana mereka tinggal. Di saat yang sama, ia juga melihat banner for sale di depan rumah si Claire. Saking penasarannya, di malam harinya kembali Lizzie mengintai keluarga Claire. Di sana ia melihat Lola yang tengah bermain di sekitar kolam, sementara yang lain tengah sibuk di dalam rumah. Sampai di sini masih belum jelas apa sebenarnya maksud Lizzie melakukan hal itu. Saat mengintip dari kebun belakang, Lola tak sengaja melihat Lizzie. Ia pun kaget dan malah jatuh ke kolam. Rupanya Lola tak bisa berenang. Ia berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Tak ada pilihan lain, Lizzie tak mau menunggu dan ia pun terjun ke dalam kolam. Di luar dugaan, Lola malah terus berteriak memanggil ibunya. Rupanya Lizzie hanya bermimpi. Keesokan harinya, Thomas melihat ibunya menyalakan lilin ulang tahun. Lizzie meminta Thomas ikut merayakannya, namun anehnya Thomas malah cuek dan meninggalkan ibunya sendirian. Dan masih belum jelas itu adalah hari ulang tahun siapa. Di sore harinya, sembari menjemput Thomas, Lizzie kembali mendatangi rumah Claire. Claire yang melihat Lizzie terlihat kaget karena tak menyangka mereka kembali bertemu. Di sanalah Lizzie mengatakan kalau ia tertarik dengan rumah yang akan Claire jual. Tentu saja Claire sangat senang melihat rumahnya akan segera terjual, karena sebetulnya ia dan keluarganya akan pindah ke kota yang lain. Sementara itu, tanpa Claire sadari, Lizzie terus memperhatikan Lola. Claire mengajak Lizzie ke dalam untuk sekedar melihat-lihat, namun ia mengatakan ia akan kembali lain waktu karena ia sedang ada urusan mendadak. Hari berikutnya, Lizzie kembali menemui Claire, dan kali ini Claire menunjukkan setiap sudut rumahnya. Dan seperti biasa, Lizzie tak bisa berhenti memperhatikan Lola. Ia juga berhenti lama sekali di depan foto gadis kecil tersebut. Saat anak-anak telah selesai berenang, Lizzie berkenalan dengan suami Claire yang bernama Bernard. Begitu juga berkenalan dengan Lola, putrinya. Lizzie kemudian pergi ke toilet, namun setelah selesai ia malah mencari Lola ke kamarnya. Di sana ia melihat gadis kecil tersebut dan meminta izin masuk ke kamarnya. Lizzie mencoba melakukan pendekatan terhadap Lola dengan penuh hati-hati, berharap ia tak membuat anak itu merasa takut. Setelah itu Lizzie mulai menanyakan banyak hal dan bahkan memberanikan diri menyisir rambut Lola. Lola pun sepertinya tak keberatan sama sekali.
Di sanalah juga Lizzie mengatakan kalau mereka memiliki wajah yang mirip, apalagi saat mereka tersenyum. Setelah itu Lizzie pun turun dan berpamitan. Kembali Bernard mengatakan kalau ia sangat ingin Lizzie lah yang membeli rumahnya. Lizzie kemudian pulang dan Thomas rupanya menceritakan pada oma-opanya kalau ibunya akan membeli rumah orang tua Jeremy. Thomas pun sepertinya sudah sangat tak sabar pindah ke rumah tersebut. Mendengar hal itu, Lena, ibunya si Lizzie, mengatakan kalau Lizzie hanya bergurau karena ia tahu betul Lizzie tak akan mampu membeli rumah semewah itu. Lizzie pun sepertinya sadar akan kemampuannya dan ia pun mengatakan kalau ia cuma melihat-lihat saja. Tentu saja hal itu membuat Thomas sangat kecewa dan mengatakan ibunya pembohong. Ia juga menyebut kalau ibunya hanya bisa bersedih sepanjang hari dan tak pernah menyelesaikan apa yang pernah ia janjikan. Rupanya hal itu membuat Lizzie marah dan balik memarahi putranya, sehingga Thomas pun mengatakan kalau ia ingin tinggal bersama ayahnya. Lizzie mencoba berdamai dengan putranya, namun Thomas sepertinya terlanjur kesal karena selama ini ibunya hanya memberikan janji-janji palsu. Apa yang ia janjikan pada Thomas tak pernah terwujud. Sikap gampang emosi Lizzie tersebut rupanya membuat kedua orang tuanya merasa khawatir akan perkembangan Thomas. Mereka sadar sikap temperamen Lizzie dapat berpengaruh buruk bagi Thomas. Mereka mencoba menasehati Lizzie, namun Lizzie malah balik memarahi mereka berdua. Hari berikutnya Lizzie meminta izin pada manajernya yang bernama Courtney agar ia bisa pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Meskipun sedikit kesal, Courtney pun akhirnya mengizinkannya. Rupanya hari itu Lizzie berbohong karena rupanya ia pergi bersama Claire ke arena ice skating. Dan tentu saja tujuan utamanya bukanlah untuk bertemu Claire, tapi untuk bertemu dengan Lola. Di sana mereka pun sempat berbincang dan Claire menceritakan kalau sudah 10 tahun mereka tinggal di kota tersebut. Dan kedua anaknya Jeremy dan juga Lola pun lahir di kota yang sama. Tiba-tiba Claire mendapatkan telepon dan kesempatan itu pun digunakan Lizzie untuk menemani Lola bermain. Lizzie menghampiri Lola dan perlahan-lahan ia menggandeng tangannya dan membawanya berkeliling. Lizzie sepertinya sangat menikmati kebersamaan tersebut. Saat Lizzie akan mencium pipi Lola, seorang pria tiba-tiba menabrak mereka dan hal itu membuat Lola terpental. Sontak Claire berlari ke arah Lola dan sempat menegur Lizzie karena melaju terlalu kencang. Lizzie berusaha meminta maaf, namun rupanya Claire sudah terlanjur kesal karena melihat kepala putrinya benjol. Di rumahnya, Lizzie tak berhenti menyalahkan dirinya atas kejadian itu. Ia pun berpikir kalau inilah akhir pertemuannya dengan Lola. Keesokan harinya terlihat Lizzie menemui seorang psikiater yang bernama Dr. Arman. Di sanalah terungkap kalau selama ini Lizzie masih berada di bawah pengawasan seorang psikiater. Mereka berbincang banyak tentang sebuah nama yaitu Rosie, namun belum jelas apa kaitan Lizzie dengan nama tersebut. Thinking less about Rosie. Less and less. Di sore harinya saat Claire dan Lola bermain, mereka melihat Lizzie mengintip dari balik pagar. Claire kemudian ke depan, namun anehnya Lizzie sudah tak ada. Saat malam tiba, Claire menemani Lola yang saat itu akan pentas menari balet. Ia nampak begitu gugup dan meminta ibunya menemaninya di belakang panggung. Lola terus meminta ibunya tetap di sana, namun karena peraturan, Claire harus tetap berada dari kursi penonton. Akhirnya saat tiba giliran Lola, Lizzie mendatanginya dari balik panggung. Ia terus mensupport Lola agar tampil percaya diri dan ia yakin Lola dapat melakukannya. Lizzie juga berjanji ia akan tetap di sana sampai pertunjukan selesai. Saat Lola perform, ia selalu melihat ke arah Lizzie. Dan sepertinya Lola mendapatkan kepercayaan dirinya kembali karena Lizzie selalu mendampinginya. Sementara itu di kejauhan, Claire dan suaminya melihat tingkah Lola yang selalu menoleh ke belakang panggung. Ia pun merasakan satu keanehan pada putrinya. Setelah perform selesai, Claire segera mencari Lola dan sepertinya ia kesulitan dalam menemukannya. Sementara itu, kehadiran Lizzie di tempat tersebut diketahui oleh Bernard. Ia pun memanggil Lizzie dan mengajaknya berbincang-bincang. Di sanalah Lizzie mengatakan kalau saat ini ia sedang mengalami masalah finansial, sehingga ia harus menunda pembelian rumah Bernard. Dan Bernard sepertinya tak masalah dengan hal tersebut. Ia malah mengundang Lizzie di hari Sabtu karena ia akan mengadakan acara perpisahan dengan beberapa warga sekitar.
Tak lama setelahnya Lola dan Claire pun muncul. Claire pun nampak kaget melihat Lizzie juga ada di sana. Lizzie mengatakan ia tak sedang bersama siapa. Ia hanya menyukai balet dan suatu kebetulan mereka juga ada di sana. Di saat bersamaan Lola bertanya apakah Lizzie sadar kalau ia terus melihat ke balik panggung. Lizzie pun tak menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan ia sedang buru-buru. Hal itu membuat Claire dan suaminya merasakan ada yang janggal dengan Lizzie. Hari berikutnya Claire mencari Lizzie ke tempatnya bekerja dan mengajaknya berbicara empat mata. Di sanalah Claire membongkar kalau selama ini Lizzie tak pernah berniat membeli rumahnya, namun ia punya maksud lain. Mendengar hal itu, Lizzie pun tak punya pilihan lain selain mengungkit kenangan masa lalunya. Lizzie mulai bercerita kalau 7 tahun yang lalu ia kehilangan bayinya karena Bryan Hospital tempatnya bersalin mengalami kebakaran hebat. Mendengar hal itu, Claire pun bertanya apa kaitan kejadian tersebut dengan keluarganya. Disitulah Lizzie mengatakan kalau Lola sangat mirip dengan bayinya. Dan entah kenapa ia merasakan kalau Lola itu adalah putrinya. Tentu saja Claire merasa kalau Lizzie sudah gila karena mengira Lola adalah putrinya hanya karena mereka berdua sedikit mirip. Claire mengatakan kalau ia tak tahu apa-apa tentang kebakaran di Bryan Hospital karena ia melahirkan di rumah sakit yang berbeda. Namun Lizzie bersikeras kalau Lola adalah putrinya. Ia yakin sekali dalam kondisi bingung seperti itu apapun bisa terjadi, bahkan sebuah penculikan bayi sekalipun. Dianggap sebagai penculik bayi, Claire merasa Lizzie sudah tak waras. Ia pun tak berniat lagi melanjutkan perbincangan tersebut. Sebelum pergi, ia meminta Lizzie menjauhi keluarganya. Dan hal itu benar-benar menyakiti hati seorang Lizzie. To stay away from my family. Claire lalu menceritakan hal itu ke suaminya, di mana ia juga mendengar gosip dari rekan kerja Lizzie kalau Lizzie pernah dirawat selama setahun karena depresi. Dan Claire sangat khawatir akan hal itu. Ia merasa Lizzie akan berniat buruk pada keluarganya. Ia meminta Bernard melaporkan Lizzie pada yang berwajib. Namun rupanya Bernard kurang sependapat. Menurutnya apa yang dilakukan Lizzie adalah reaksi akibat kenangan buruk di masa lalunya. Wajar saja ia bersikap seperti itu saat melihat gadis kecil yang seumuran dengan almarhum putrinya. Bernard meminta Claire untuk tetap tenang. Ia berjanji akan menjaga kedua anaknya dan juga memasang alarm otomatis di semua pintu dan juga jendela. Di tempat berbeda, Lizzie mendapatkan teguran dari si manajer. Ia mengatakan kalau Lizzie bukan karyawan yang baik karena selalu meninggalkan tugas dengan alasan yang dibuat-buat. Hal itu membuat Lizzie marah dan meremas tangan si manajer sampai ia kesakitan. Dan tentu saja Lizzie pun langsung diberhentikan saat itu juga. Hari berikutnya Lizzie mendatangi taman bermain di mana Lola bermain bersama teman-teman sekolahnya. Ia juga sempat disapa oleh salah seorang pengawas yang bernama Susan. Lizzie lalu mengajak Lola bersampan di sungai dan ia berusaha mendekatkan diri dengan anak tersebut. Ia mengajaknya berbincang tentang malaikat yang membuat para manusia memiliki cekungan di atas bibir mereka. Tanya itu Lizzie juga menceritakan putrinya yang meninggal akibat sebuah kecelakaan. Dan tentu saja anak kecil itu tak begitu mengerti apa yang saat itu Lizzie rasakan. Ia hanya menjadi pendengar yang baik bagi seorang Lizzie. Di saat yang sama Susan mendapatkan telepon dari Claire. Ia meminta disambungkan dengan kedua putra-putrinya. Dan tentu saja Susan mengatakan kalau saat ini Lola sedang bersama Lizzie. Mendengar hal itu sontak Claire panik dan mengira Lizzie akan menculik putrinya. Ia pun segera berangkat dan menuju ke taman. I can't believe you let her go on a walk with her. Singkat cerita, Claire sampai di lokasi dan melihat Lola dalam kondisi baik-baik saja. Saat ditanya, Lola mengatakan ia berjalan-jalan dengan Lizzie. Claire menanyakan apa saja yang Lizzie bicarakan. Lola pun menjawab Lizzie berbicara tentang banyak hal seperti malaikat dan juga bayinya. Dan Claire sempat terdiam beberapa saat mendengar hal tersebut. Sesampainya di rumah, Lizzie sangat kaget karena melihat suaminya dan Dr. Arman ada di rumah. Rupanya si manajer mengadukan perlakuan kasar Lizzie terhadapnya. Hal itulah yang menyebabkan semua yang ada di sana sepakat membawa Lizzie kembali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Tentu saja hal itu sangat tak bisa Lizzie terima karena ia merasa kondisinya saat ini sangat baik sekali. Di sanalah juga Lizzie menceritakan tentang putri Claire yang bernama Lola. Ia sangat yakin kalau Lola adalah putrinya.
Tentu saja semua yang mendengarnya sangat kaget dan berpikir kalau perilaku Lizzie semakin mengkhawatirkan. Lizzie mencoba meyakinkan suaminya kalau Lola benar-benar putrinya. Ia tak bisa menjelaskan, namun ia mampu merasakan dengan batin seorang ibu dalam mengenali putrinya. Dengan penuh kesedihan, Mike kembali mengingatkan kalau Rusi putrinya sudah meninggal saat kebakaran di rumah sakit bersalin, dan Mike menyaksikan sendiri jasad putrinya dikremasi. Semua yang ada di sana nampak sangat sedih melihat kondisi kejiwaan Lizzie. Mereka semua berusaha menyadarkan Lizzie kalau Rosie sudah meninggal dalam kebakaran tersebut. Mike mencoba menyadarkan Lizzie kalau ia harus ikhlas menerima kenyataan agar ia dapat segera pulih. Mike sebenarnya masih sangat mencintai Lizzie, namun karena kondisi kejiwaan Lizzie yang terganggu membuatnya terpaksa memilih berpisah. Melihat semua orang tak ada yang percaya padanya, Lizzie sangat kecewa. Bahkan ibunya sendiri tak bisa memahami apa yang ia rasakan. Di kamarnya, Lizzie kembali melihat-lihat artikel kebakaran yang terjadi di Bryan Hospital, di mana saat itu ia baru saja melahirkan bayi perempuan yang ia beri nama Rosie. Dan di hari yang kedua, kebakaran hebat pun terjadi yang menyebabkan beberapa bayi beserta ibunya meninggal saat kejadian. Ia kembali teringat dengan Lola dan mencoba memasangkan fotonya dengan wajah Lizzie saat kecil. Dan mereka terlihat benar-benar mirip, dan hal itu membuat Lizzie semakin yakin kalau Lola benar-benar putrinya. Di Sabtu malam, Lizzie mendatangi acara perpisahan yang diadakan oleh Bernard sekeluarga, dan kedatangannya pun sama sekali tak diketahui oleh Claire. Saat ia mengendap-endap ke kamar Lola, Susan menegurnya, dan Lizzie pun berdalih ia sedang mencari toilet. Kedatangan Lizzie pun akhirnya sampai ke telinga Claire. Ia pun mengusir Lizzie, bahkan Claire mengancam akan melibatkan pihak kepolisian jika Lizzie masih berani mendekati putrinya. Karena rupanya Claire benar-benar merasa terancam dengan kondisi Lizzie saat ini. Setelah diusir, Lizzie pun merasa sangat putus asa karena besok Claire sekeluarga akan meninggalkan kota tersebut. Di dalam mobil, Lizzie membatin kalau ia tak mau kehilangan kesempatan tersebut. Sekali ia pergi, ia tak akan pernah bertemu dengan Lola kembali. Akhirnya ia pun menunggu hingga para tamu pulang. Ia kemudian menyelinap masuk dari pintu belakang dan berhasil sampai ke kamar Lola. Ternyata Lizzie berniat mengambil rambut Lola untuk dilakukan tes DNA. Namun ternyata Lola tak ada di kamarnya. Di saat bersamaan, Claire menyalakan sistem pengaman dan membuat semua pintu dan jendela terkunci otomatis. Hal itu membuat Lizzie panik dan tak sengaja menjatuhkan sesuatu ke lantai. Claire yang mendengarnya pun merasa ada yang tak beres. Ia pun mengecek ke kamar putrinya, namun tak melihat siapapun, karena Lizzie sedang bersembunyi di dalam lemari. Lizzie sama sekali tak berani beranjak dari sana dan hanya bisa menunggu sampai tak sadar ia pun tertidur. Keesokan harinya, Bernard mengatakan akan menjemput kedua anaknya di tempat Susan. Ia pun meminta Claire menyiapkan kepindahan mereka. Sementara itu, Lizzie yang saat itu terbangun melihat jendela masih dalam kondisi terkunci. Ia keluar dan mengambil sisir yang kebetulan beberapa helai rambut Lola masih ada di sana. Ia kemudian mengendap-endap turun dan menuju pintu belakang, namun sayang masih terkunci. Apesnya aksinya tersebut malah ketahuan oleh si Claire. Lizzie menuju pintu depan dan Claire berhasil menangkapnya. Mereka pun bergulat dan Claire berusaha mencekik Lizzie, namun Lizzie berhasil memukulnya. Di saat terdesak, Claire mengambil gunting dan mengancam akan membunuh Lizzie jika ia tak berhenti mengintai keluarganya. Anehnya, Lizzie malah mempersilahkan Claire menghabisinya, karena sampai kapanpun ia tak akan pernah berhenti sampai kebenaran terungkap, karena ia yakin sebuah kesalahan terjadi 7 tahun yang lalu. Namun Claire tak memperdulikan penjelasan tersebut. Ia memintanya pergi dan tak mengganggu kehidupan keluarganya lagi. Lizzie bersikeras akan membuktikan Lola adalah putrinya dengan tes DNA yang akan ia lakukan, dan ia akan membongkar rahasia busuk Claire di hadapan semua orang.
Mendengar hal itu, wajah Claire langsung berubah. Ia tertunduk lesu karena sepertinya ia sadar kalau ia tak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Dan Lizzie pun langsung menyadari kalau semua dugaannya benar. Dan selama ini Claire telah berbohong. Dengan wajah sedih bercampur malu, Claire akhirnya mengakui semuanya. Ia bercerita kalau saat kebakaran terjadi ia memang ada di sana dan melihat banyak ibu-ibu dan bayinya yang tewas saat kejadian, termasuk bayinya yang juga tewas akibat keracunan asap. Saat itulah ia melihat satu bayi yang masih hidup dan berusaha menyelamatkannya. Melihat tak seorang pun mengetahui aksinya, Claire meninggalkan bayinya yang sudah meninggal di ranjang Rosie kecil. Ia kemudian membawa Rosie kecil pulang dan memberinya nama Lola, dan kemudian merawatnya selayaknya bayinya sendiri. Dan ia pun tak menceritakan kejadian itu pada siapapun termasuk suaminya. Tentu saja hal itu membuat Lizzie tercengang. Ia benar-benar tak menyangka kalau ternyata firasatnya benar. Dan ia pun tak menyangka kalau ternyata putrinya masih hidup. Di saat bersamaan, rupanya Claire tak sadar kalau pengakuannya tersebut disaksikan oleh suami dan juga kedua anaknya. Hal itu membuat Claire tak bisa mengatakan apapun selain kata maaf. Bernard tak tahu apa yang harus ia katakan. Ia pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Mike. Ia pun benar-benar tak percaya apa yang Lizzie ceritakan ternyata benar. Hari berikutnya, Mike dan Lizzie bersiap menyambut kedatangan Lola ke keluarga mereka. You ready? Bernard pun sepertinya tak punya pilihan lain, dan dengan ikhlas ia menyerahkan Lola kepada Lizzie. Hello, Lola. I'm Mike. Dan tak jauh dari sana, Lizzie melihat Claire di dalam mobil yang tertunduk malu. Lizzie kemudian mengajak Lola masuk dan meminta Thomas mengajaknya bermain. Di sana Lola juga berkenalan dengan Oma dan juga Opa barunya. Film pun berakhir dengan memperlihatkan wajah bahagia Lizzie. Dengan usaha keras, ia akhirnya mendapatkan kembali putrinya yang ia kira telah meninggal 7 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya sejak awal Claire sudah merasakan kalau Lizzie akan membongkar rahasia gelapnya. Karena itulah ia mengancam Lizzie agar tak mengganggu keluarganya dan agar ia dapat tetap menyimpan rahasianya rapat-rapat. Namun naluri seorang ibu tak pernah salah dalam mengenali putrinya, dan dengan usaha keras Lizzie berhasil mendapatkan putrinya kembali. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.